Terkait dengan bisnis model tadi yang Anda katakan, bagaimana untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN ini melakukan tugasnya sesuai dengan core bisnisnya, Pak? Karena kan selama ini beberapa perusahaan BUMN justru bisa dikatakan ada diversifikasi begitu, Pak? Betul. Jadi di tahap awal, Pak Erick Thohir dan saya bikin kebijakan bahwa kita moratorium dan menutup banyak perusahaan di level cucu dan anak yang tidak sesuai dengan holding. Jadi itu lakukan sempat 2 tahun pertama itu banyak yang kita lakukan penutupan dan penggabungan. Dan ini sebagai contoh sekarang misalnya AP1, AP2. Setelah merger berjalan ini juga banyak perusahaan-perusahaan PT-PT-nya digabungkan juga supaya makin sedikit dan makin fokus. Dan tentunya yang tidak sesuai dengan core business harus di-dispose atau tutup. Itu kebijakannya kuat sekali dan untuk mereka bikin perusahaan baru sekarang harus izin ke kami. Jadi sekarang nggak ada lagi perusahaan yang dibangun tanpa izin dari kami. Dan kami dalam menyeleksi tujuan pembukaan perusahaan dan fungsinya ke depan sangat ketat. Kita sesuaikan dengan rencana jangka panjangnya maupun dalam konteks transformasi bisnis modelnya. Nah, saya kasih contoh nih sekarang kan kita dalam tahap akhir untuk menyelesaikan holding pariwisata. Nah, kita sedang melakukan proses untuk menginjek Garuda. Garuda Citylink otomatisnya ke Injourney. Nah, ini kan berevolusi kan. Nah, ini nanti konsep kerja antara airport dengan airline seperti apa bisnis modelnya supaya ini saling mendukung. Progresnya seperti apa, Pak? Nah ini barusan saya rapat juga dengan teman-teman Injourney bagaimana nanti bisnis modelnya supaya antara airport dan airline saling mendukung gitu. Dan ini tadi kami di Kementerian BUMN tidak hanya sebagai pemegang saham pasif, tapi kami detail menjadi arsitek daripada masing-masing holding ini. Nah kan kemarin pasti juga yang cukup masuk ke dalam radar di teman-teman media kan waktu kita meningkatkan penempelikan di Vale jadi 34% kan, dan kita kan juga memiliki Freeport 51%. Di luar tentunya anak usaha main ID yang dari awal ada Antam, Timah, Bukit Asam dan Inalum ya. Nah itu kan kemudian kita masuk ke dalam hilirisasi. Ada ekosistem hilirisasi yang di Tambaga, ada hilirisasi di nikel. Ya kita kerja detail dengan Vale untuk membangun konsep hilirisasinya dengan Freeport, dengan Antam ya. Jadi walaupun ada holding pun bukan berarti kita kemudian melepas semuanya. Tata kelola dan operasional sehari-hari mereka yang kelola, tapi dalam mengarsitek future daripada bisnis masing-masing holding ini kami masuk cukup dalam. Gitu. Dan itulah peran Kementerian BUMN kita rubah juga, bukan hanya kita sebagai passive shareholder, kita jadi active shareholders. Tapi bersama-sama dengan manajemen holding kita membangun konsep pembangunan 5 tahun ke depan dan bahkan kita minta mereka bikin long term roadmap 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan, jadi sangat visioner ya Pak. Yes. Tapi kalau kita flashback gitu Pak, dalam 5 tahun terakhir dengan berbagai transformasi terobosan yang dilakukan, apa sih Pak tantangan yang dihadapi Pak? Saya rasa ada 2-3 tantangan utama ya. Tantangan pertama yang memang sudah salah urus. Nah ini kan seperti karya, akhirnya kita harus mengisi waktu untuk melakukan transformasi dalam konteks restrukturisasi keuangan kan. Bahkan ada yang masuk PKPU dan sebagainya. Asuransi tentunya teman-teman tahu lah Jiwasraya, Asabri kita harus setback dulu, baru kita bangun AFG. Jadi tentunya itu memakan waktu cukup banyak dan energi kita untuk restrukturisasi, memastikan bahwa di konteksnya Jiwasraya agar tidak terjadi kerugian di pemegang polis ya. Di konteksnya karya juga bagaimana kerjasama dengan bank, dengan pemegang obligasi, dengan vendor supaya ini tidak membebani terlalu besar kerugian-kerugian ini. Tentunya itu kita sangat berempati dan ingin supaya soft landing di semua tempat ya. Sehingga ini kita memang tekankan kalau bisa di Oktober ini sisa restru kita juga selesai. Kita ada restru yang di Waskita, kemudian kemarin yang mencuat Indofarma, termasuk Indofarma juga yang di farmasi semuanya. Jadi nggak cuma karya, semuanya harus selesai gitu. Bahwa kita restru selesai. Tapi itu fondasi pertama kan. Nah, tantangan terbesar di situ sebenarnya. Tantangan keduanya sebenarnya membangun pemahaman mengenai holding ini. Karena tadinya memang holding ini juga banyak yang pasif. Nah, banyak BUMN ini yang merasa ingin independen. Nah, ini kami tekankan juga dalam wawancara hari ini, bahwa BUMN itu milik negara. Tidak ada istilah BUMN independen itu nggak ada. Mereka semua tunduk kepada perwakilan negara dalam konteks ini adalah Kementerian BUMN. Gitu. Nah ini mengembalikan lagi marwahnya ini butuh waktu. Karena tadinya mereka merasa mereka independen, sekarang kita masuk lagi sebagai strategic architect. Tapi kami sekarang udah punya pemahaman yang cukup baik, di mana teritori strategis dan governance yang kita ingin involve, di mana teritori operasional mereka independen. Gitu. Nah sebagai contoh sekarang Pertamina PLN. Pertamina PLN sudah jadi perusahaan yang demikian besar dan demikian luar biasa berperforma baik. Apalagi Pertamina labanya tahun lalu 4,4 miliar dolar. Tapi kita ingin detail dalam konteks 2 hal. Pertama, bagaimana peningkatan produksi minyak ke depan. Karena kita tahu kita mengalami tantangan penurunan produksi minyak. Jadi kita masuk dalam RCPP-nya, apa sih program CAPEX di hulu termasuk M&A dan sebagainya untuk peningkatan ekspansi produksi dan lifting minyak. Di PLN, satu agenda besar mengenai transisi energi, RUPTL.
Saya kerja langsung dengan Pak Darmo di PLN bagaimana secara detail melakukan program jangka panjang untuk transisi energi sehingga Indonesia bisa mencapai target net zero emission. Nah, itu tidak mungkin Kementerian BUMN nggak terlibat. Nah, ini tinggal sekarang bagaimana pemahaman dengan para dirut, di mana kewenangan mereka penuh sebagai dirut perusahaan BUMN, tapi juga di mana mereka harus konsultasi ke kita. Dan memang bekerja bersama-sama dengan kita untuk mengarsitekturkan beberapa strategic issue yang memang fundamental untuk negara ini. Ada sinergitas ya Pak? Bukan ada sinergitas ya, harus ada trust dan harus ada cara kerja yang efektif gitu. Karena kalau sinergi soalnya kan ini kan emang pemegang saham dengan perusahaannya. Kami ini pemegang saham ya memang mereka harus ngikutin kita gitu. Pak Tiko, kita tahu juga bahwa BUMN ini kan memiliki peran vital ya Pak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sejauh ini seperti apa sih Pak kontribusi BUMN bagi pertumbuhan ekonomi nasional? Kalau pertumbuhan, jadi memang ini menarik ya. Saya studi di berbagai negara. Memang tadi menarik saya sampaikan sejarah BUMN. Sejarah BUMN itu kan ada yang dari zaman Belanda, ada dari zaman kemerdekaan, di zaman pemerintahan Orde Lama, Orde Baru. Nah, dalam berbagai masa itu BUMN dibangun dengan konsep berbeda-beda. Ada yang diperbankan, yang memang peninggalan dari zaman Belanda, ada kemudian hotel-hotel yang dari zaman Orde Lama, dan itu akhirnya kita ini jadi luas sekali. Hampir di semua sektor hadir. Ya, dari logistik, infrastruktur, pariwisata gitu. Nah tentu di dalam Undang-Undang Dasar kita kan kita ini sebagai agent of development. Nah bagaimana kita ini memfungsikan BUMN sebagai agent of development ini di semua sektor gitu kan. Dan kita menjadi katalis. Contoh nyata yang mungkin masyarakat merasakan Trans Jawa. Trans Jawa kan jadi karena peran BUMN waktu itu ditugaskan menyelesaikan Trans Jawa. Sekarang kita menyelesaikan Trans Sumatera. Nah, jadi memang kita ini perusahaan yang unik dengan Persero itu, bahwa kita tidak hanya mengerjakan profit orientation dan mencari revenue, tapi juga melakukan penugasan-penugasan yang sifatnya agent of development. BBM satu harga, kita kirim BBM, solar, pertalite ke ujung-ujung yang terluar, terpencil, ya, dengan harga yang sama dengan di Jakarta. Listrik desa, kita pasang listrik sampai dengan ke ujung-ujung Indonesia, sekarang sudah hampir 99% lebih listrik-listrik yang di ujung pegunungan Papua, di kepulauan di NTT, Maluku kita pasang listrik. Itu tidak mungkin dikerjakan oleh perusahaan PT biasa. Tanpa peran BUMN sebagai agent development, hal seperti ini akan sulit dilakukan pemerintah karena tidak punya arm untuk eksekusi ini. COVID membuktikan juga peran BUMN sebagai armnya pemerintah untuk mendistribusikan vaksin dan sebagainya. Nah, jadi ini sesuatu yang sebenarnya menarik bahwa Indonesia ini negara yang bisa membangun BUMN yang pervasif, namun juga perannya jelas di semua sektor. Ini dari konsep sektoralnya ya, peran BUMN mau di pelabuhan, di airport ya, sampai dengan di pertahanan pun kita kan membantu juga Kementerian Pertahanan membangun kompetensi untuk alat-alat pertahanan kita ke depan. Kita produksi tank dan sebagainya di semua sektor. Nah, tapi di sisi lain kontribusi kita sebagai pelaku usaha kepada pemerintah dalam konteks apa? Kontribusi pajak, kontribusi PNBP, royalti seperti di tambang, dan juga dari kontribusi dividen tentunya. Yang dikumpulkan ini 20% lebih pendapatan negara dari berbagai macam kontribusi pajak, PNBP, royalti, dan dividen tadi itu. Ya, jadi artinya apa? Ya ini dua engine yang besar, yang berjalan berimbang. Engine besar dalam melakukan pemerataan dan pembangunan, dan engine besar untuk mengkontribusikan dari sisi fiskal gitu. Jadi ya kalau dibilang udah pasti memang peran kita sangat strategik dan sangat luas.